Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Luar biasa. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Bu Guru akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KD 3.5, menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan pengertian ekosistem, kedua, menyebutkan komponen ekosistem, ketiga, menyebutkan contoh komponen biotik, dan keempat, menyebutkan contoh komponen abiotik. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah salah satu contoh ekosistem. Coba kalian sebutkan apa saja yang terdapat dalam ekosistem tersebut? Matahari, air, tanah, batu, kerbau, pohon, ikan, katak, kura-kura, rumput, jamur. Ya, baik sekali. Nah, dari semua yang telah kalian sebutkan, ayo kita kelompokkan. Apa saja yang termasuk makhluk hidup? Kerbau, pohon, ikan, katak, kura-kura, rumput, dan jamur. Dalam ekosistem, makhluk hidup kita sebut sebagai komponen biotik. Jadi, apa yang dimaksud dengan komponen biotik? Komponen biotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup. Nah, sekarang ayo kita kelompokkan apa saja yang termasuk benda tak hidup. Matahari, air, tanah, dan batu. Benda tak hidup dalam ekosistem kita sebut sebagai komponen abiotik. Jadi, apa yang dimaksud dengan komponen abiotik? Komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Apakah komponen biotik dan komponen abiotik saling berinteraksi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Bu Guru akan mengambil contoh sebuah tanaman. Tanaman termasuk makhluk hidup atau komponen biotik. Di mana tanaman tumbuh? Tanaman tumbuh di tanah. Tanah adalah benda tak hidup atau komponen abiotik. Bagaimana interaksi antara tanaman dengan tanah? Tanah memiliki peran penting untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanah berperan sebagai tempat tumbuh tegak tanaman, tempat persediaan air, unsur hara, udara, serta tempat hidupnya organisme yang mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi, tanah sangat berperan dalam pertumbuhan tanaman. Dengan kata lain, ada interaksi antara tanaman dengan tanah. Selain tanah, cahaya matahari juga berperan dalam pertumbuhan tanaman. Cahaya matahari membantu tanaman membuat makanan. Hal ini juga menunjukkan adanya interaksi antara tanaman dengan cahaya matahari. Jadi, apakah komponen biotik dan komponen abiotik saling berinteraksi? Ya, komponen biotik dan komponen abiotik saling berinteraksi
dan saling bergantung satu sama lain. Nah, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup, biotik, dan benda-benda tak hidup, abiotik, pada sebuah lingkungan. Apakah kalian sudah jelas? Jika sudah jelas, ayo kita simpulkan pembelajaran hari ini bersama-sama. Yang dimaksud dengan ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup, biotik, dan benda-benda tak hidup, abiotik, pada sebuah lingkungan. Ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Contoh komponen biotik adalah hewan dan tumbuhan, sedangkan contoh komponen abiotik adalah matahari, air, dan tanah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, pembelajaran hari ini Bu Guru akhiri. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis ekosistem. Silahkan kalian baca buku tema kalian di rumah mengenai jenis-jenis ekosistem. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.